Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam waktu Teduh Pagi. Edisi Rabu 23 November 2022. Bacaan kita Yesaya 60 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengaruniakan kesempatan bagi kami di hari baru ini untuk boleh menikmati persekutuan dan berjumpa dengan Allah. Pagi ini kami rindu membaca firman-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Kami dimampukan untuk memahami kebenaran Allah dan dimampukan juga untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyam, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersebarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, janji yang pasti. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar atau mengucapkan janji palsu. Ungkapan itu diucapkan ketika orang kecewa karena merasa janji yang diberikan atau diucapkan tidak ditepati atau tidak akan bisa ditepati di kemudian hari. Lawan kata dari janji palsu adalah janji yang pasti.
Tentu kita semua berharap pada janji yang pasti, bukan pada janji-janji palsu yang hanya memberi harapan palsu. Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel. Janji Tuhan itu bukan janji palsu atau tanpa bukti, melainkan janji yang pasti akan terjadi dan dinyatakan Tuhan kepada umatnya. Janji itu adalah pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan kembali ke negeri mereka, yaitu Sion atau Yerusalem. Bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan berat, tentu berita dan janji ini akan menjadi kekuatan dan harapan besar bagi mereka untuk segera terjadi. Dapat dibayangkan bagaimana kecewanya bangsa ini jika seandainya janji itu hanya sebatas janji palsu, karena harapannya adalah supaya mereka segera dilepaskan dari penderitaan yang sedang dialami. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya adalah mutlak dan pasti digenapi pada waktunya. Inilah berita penghiburan bagi Israel agar mereka kembali memiliki semangat dan pengharapan baru bahwa Tuhan tetap mempedulikan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kita jika sedang dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Janji Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun dan menolong jika kita tetap setia berharap kepadanya. Karena itu seberat apapun masalah dan persoalan hidup yang kita alami, tetaplah percaya pada janji Tuhan yang pasti. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami menikmati kebenaran Tuhan saat ini dan kami bersyukur bahwa firman-Mu meneguhkan kami. Bagaimana janji Tuhan itu akan terus dinyatakan dan ditepati. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan tuntunlah kami untuk tetap setia di dalam menanti setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Bapa kami di dalam sorga, kami mendoakan siara kehidupan kami hari ini. Untuk pekerjaan, pelayanan, usaha, aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami boleh melakukan yang terbaik di dalam seluruh tugas dan aktivitas kami. Berkati pemerintah bangsa negara ini. Berkati pemimpin kami. Anugerahi hikmat. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit sembuhkan. Yang berduka hiburkan. Lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, yang dalam masa tua teguhkan dan kuatkan mereka, yang berulang tahun menikmati keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka, yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan yang layak bagi mereka, bahkan anak-anak-Mu yang sementara berjuang dalam pendidikan, Tuhan berkati, dan suatu saat mereka boleh berhasil dalam perjuangan mereka. Tuntunlah kami hari ini ya Tuhan. Kami boleh lewati karena kasih-Mu. Ini doa syukur kami. Kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita hari ini.